Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di channel Indie Family. Dan di kesempatan pada video kali ini videonya cukup kabar gembira dari istri. Sebenarnya udah males sih mau ikut dari kemarin, dibilang ikut coba daftar prakerja gelombang ke-12 gitu kan, dibuka tanggal 23 dan ditutup tanggal 26 Februari 2021 ini. Kenapa males? Karena malesnya yang diterima itu 600.000 orang, sedangkan yang daftar banyak gitu. Akhirnya ya udahlah gitu kan, kita coba, gagal. Kenapa gagal? Gak bisa verifikasi dan nggak tahu kenapa kemarin malam jam 11 bisa, istri udah tidur tak bangunin. Emailnya bisa verifikasi dan kemarin sampai di prosesnya itu sedang dievaluasi, dan malam ini coba-coba buka lagi gitu ya dashboard dari prakerja go.id dan tampilannya seperti ini. Kelihatan nggak? Tampilannya kita ada, saya bacain tes motivasi dan kemampuan dasar. Sebagai prasyarat untuk menerima kartu prakerja, kamu perlu mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Ikuti beberapa petunjuk berikut sebelum memulai tes. Nah, kalau saya melihat di video-video YouTube yang sudah pernah ikut kartu prakerja ini, tes motivasi dan kemampuan dasar ini, memang kalau yang belum pernah daftar di setiap gelombangnya itu maka akan masuk tes motivasi. Tapi kalau udah pernah, maka di gelombang berikutnya dia ikut lagi, dia nggak perlu tes. Dan ini udah gelombang ke-12 dan aku baru ikut. Itu pun karena istri yang bilang coba-coba aja gitu ya, siapa tahu bisa lolos, amin gitu. Saya bacakan berikutnya. Sebelum pengerjaan, pastikan kamu berada di tempat yang kondusif. Aman lah ya. Pastikan kamu berada di tempat dengan koneksi internet yang stabil. Mudah-mudahan. Bila perlu, kamu bisa menggunakan alat bantu coret-coret seperti kertas, pensil, pulpen untuk menyelesaikan soal. Aman. Nih kertas, ini pulpen. Mengenai tes berisi 18 soal dengan durasi maksimal pengerjaan 25 menit. Jika waktu habis, tes akan dianggap sebagai selesai dan dikirim secara otomatis. Tes yang diuji berupa soal motivasi dan kemampuan dasar. Silakan klik tombol di bawah ini jika kamu sudah siap. Semoga berhasil ya. Gimana? Siap? Ya? Oke, dikasih jempol sama istri. Istri ada di belakang kamera dia. Oke, doa sebentar lah ya, supaya biar bisa ngerjain. Amin. 18 soal 25 menit. Kan aku Sian bantu ya? Gak mau lah. Bantulah. 18 soal 25 menit, berarti satu soal paling enggak tuh 2 menit, itu udah mepet banget gitu. Oke, mulai tes. Ini ada tulisannya yang biru-biru. Mulai tes sekarang. Kita klik ya. Oke. ...25 menit. Waduh, detiknya jalan dia beneran deh. Berikut adalah informasi yang menunjukkan jumlah penumpang datang, berangkat, dan transit dari 4 bandara udara di negara prakerja. Penumpang, oke. Berapa selisih jumlah penumpang bandara udara A dan bandara udara C di bulan Maret? Bandara A, bandara C. Oke. 700, 250, 564, 550, 2, 3, 4, 5, 7. Oke. Ini gimana? Oke, berikutnya. Mantap.
Pertanyaan kedua, setelah menyelesaikan pendidikan, saya memilih bekerja karena ada desakan ekonomi keluarga. Setuju. Oke. Setelah pertanyaan ketiga, setelah menyelesaikan pendidikan, saya memilih bekerja karena telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari orang-orang di sekeliling saya. Saya ingin bekerja sesuai dengan bidang dan minat saya. Sangat setuju. Saya ingin bekerja agar bisa membantu biaya pendidikan anggota keluarga. Setuju. Saya tidak yakin sukses jika bekerja. Saya tidak yakin sukses jika bekerja. Tidak setuju. Pasti sukses. Dengan bekerja, saya berharap hidup saya akan sejahtera. Sangat setuju. Pertanyaan ke-8 ini ngomong-ngomong. Saya ingin bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dan fisik, sandang, pangan, papan. Sangat setuju. Saya tidak akan bekerja setelah menyelesaikan pendidikan. Saya tidak akan bekerja setelah menyelesaikan pendidikan, meskipun keluarga membutuhkan saya untuk meringankan beban ekonominya. Kurang setuju. Tidak setuju apa kurang setuju? Tidak setuju lah, itu kan nggak mau kerja kalau udah selesai. Oh, saya tidak akan bekerja ya. Tidak setuju. Kurang setuju. Tidak setuju. Saya ingin hidup mandiri dan meringankan beban ekonomi keluarga dengan cara bekerja. Sangat setuju. 11. Pertanyaan ke-11. Saya merasa senang bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan dari jerih payah sendiri, meskipun hanya menjadi buruh dan serabutan. Setuju. Bekerja dan menjadi orang sukses merupakan cita-cita saya. Sangat setuju. Setuju. Saya merasa bangga bisa bekerja dan membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Dan ke-13, lanjut ke-14. Saya ingin segera menyelesaikan pendidikan dan mempraktikkan keterampilan saya di dunia kerja. Setelah menyelesaikan pendidikan, saya lebih baik menganggur terlebih dahulu daripada langsung bekerja. Tidak setuju. Yang keras jawaban. Nanti darani nontek. Pertanyaan ke-16. Saya merasa lebih mulia dan terpandang di mata masyarakat jika bekerja daripada menganggur. Iyalah ya. Lebih mulia dan terpandang di mata masyarakat. Oke, ini berikutnya. Hitung-hitungan lagi. Pertanyaan ke-17. Rizky meminjam uang kepada bank sebesar 20 juta. Rizky dapat mengembalikan uang tersebut dengan mencicil sebanyak 20 kali dalam setahun dengan bunga 20% per tahun. Apabila Rizky baru mencicil sebanyak 15 kali untuk membayar pinjamannya, berapa total yang masih perlu Rizky bayarkan? Perhatilah kau. Berapa? 20 juta. 20 juta. Mengembalikan uang tersebut dengan mencicil 20 kali. Cepat tulis 20 juta bagi 20. 20 juta bagi 20. 20 juta dikali 20% dulu berapa cepet? 4 juta. Hitung pakai kalkulator. Nggak usah, 20 juta. 20%-nya juta dikali 20 per 100. Kan? Nah, ini aja coret tot. Nol sini berapa? Ini kan? Coret 2. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. 200.000 kali. Yuk, udah 4 juta dulu. Udah. Ah. Bunganya 4 juta. Oke. Jadi 20.000 dibagi 20. Kan 20 kali angsuran. Ya enggak? Dengan bunga sebanyak 20 kali. Itu kan 20% per setahun kan? Artinya 20% dibagi 12 dulu. Jadi itu nanti bunga per bulannya berapa? 20% bagi 12. 20 per 100 bagi 12. Kan bunga 20% per tahun kan? Berarti dibagi 12 nanti dapatnya jatuhnya 1 bulannya berapa gitu loh. Enggak 4 juta tadi. Enggak dong. Kalau 4 juta itu 20% per bulan. Ya enggak? 20%
per tahun. Artinya 20% dibagi 12 dulu, berapa hasilnya? 12 dikali 20% gitu. 20% dibagi 12. 20 dibagi 12 berapa deh? Udah. Susah kan? Kok kayak gitu? Iyalah, nanti dapat baru per bulannya berapa. Enggak lah kayak apa. Terus jadi gimana? Coba cepat. 81 kali 12 kali berapa? 1,6 sekian. Ini apa ini? Bunga per bulan. Pertanyaannya dengerin tuh. Rizky meminjam uang kepada bank sebesar 20 juta. Rizky dapat mengembalikan uang tersebut dengan mencicil sebanyak 20 kali. Dah, 20 dibagi 20. 20 Berarti kali. satu bulannya 1 Dulu, juta. dalam setahun dengan bunga 20% per tahun. Apabila Rizky baru mencicil sebanyak 15 kali, udah 15 kali dicicil nih untuk membayar pinjamannya, berapa total uang yang masih Rizky perlu bayarkan? Guru kita wae pertanyaannya. Jadi apa jawabannya? Sisa 5 angsuran meneh sing belum dibayar. Ya makanya 1 bulan angsuran tuh berapa dihitung gitu loh Bang. Lah ya kok ngitungnya ada iki? Kan biar tahu bunganya 1 bulan ini berapa. Kan bukan bulan ini. Berapa? Nggak ada bulan. Rizky mendapat mengembalikan tersebut dengan mencicil sebanyak 20 kali. 20 kali 20 dalam juta. setahun. Sebanyak 20 kali dalam setahun dengan bunga 20% per tahun. Apabila Rizky baru mencicil 15 kali untuk membayar pinjamannya, berapa total uang yang masih Rizky perlu bayarkan? Berarti artinya setahun bukan 12 ya, bukan 12 kali ya, 20 kali dia mencicil dalam setahun. Iya, mencicil sebanyak 20 kali dalam setahun dengan bunga 20% per tahun. 20 juta. 20 juta ini dicicil 20 kali. Gitu? Berarti sekalinya 1 juta Kak. 20 juta bagi 20 kan 1 juta kan? Berarti 5 juta dia nyicil. Hah? Oh, 5 juta. Tambah bunganya 4 juta. Angsuran yang dibayar sekali bayar berapa? Maksudnya yang dalam setahun tuh bunga nih atau angsuran nih? Bunganya 20% per tahun atau dia ngangsur 20 kali dalam setahun. Rizky meminjam uang kepada bank sebesar 20 juta. Rizky dapat mengembalikan uang tersebut dengan mencicil sebanyak 20 kali dalam setahun dengan bunga 20% per tahun. Apabila Rizky baru mencicil sebanyak 15 kali untuk membayar pinjamannya, berapa total yang masih perlu Rizky bayarkan? Berarti 20% itu setahun. Ya benar, berarti 1,6 1 bulannya harusnya. Cuman karena dia nggak 1 tahun makanya bunganya nggak segitu. 1,6 ki apa? Per tahun Apa nih ki? bunga 1 bulannya 1,6. 1,6 tambah 4 juta kan? Enggak dong, 20 juta dibagi 1,6%, itu ketemu bunga 1 bulan. Ih, tadi gue gak maksud aku. Kan nyari bunga toh. Bukan nyari bunga, sisa total. Iya, karena mau ngitung berapa bunga yang harus dibayar 1 tahunnya, berapa angsuran yang mau dibayar 1 tahunnya, nggak? Bener nggak? Rizky punya utang 20 juta. 20 juta nih. Dia wis nyicil 15 kali. Ya, dia nyicil 15 kali ki. Dia aturannya nyicilnya 20 kali. Aturannya dia nyicil 20 kali, terus dicicil 15 kali. Bungane kuwi 20% per tahun nih. Jadi kan garek 5 angsuran meneh, coro kasare kan. 5 angsuran meneh, 5 kali angsuran lagi. Nah iki piro garean total ae? Kuwi sing digoleki. Berarti ini enggak 20 bagi 20 kan 1 juta, ditambah bunganya setahun nih 20% 4 juta. 20 piro? 20
juta bagi 20 kali angsuran kan 1 juta berarti sebulannya. Ditambah bunganya 5 juta. 5 juta. 4 juta ya. Jadi totalnya 5 juta. Jadi 5 juta kali 15 kan? Enggak. 15 juta tambah 5 juta, 20 juta. Jadi berarti sisanya saya 5 juta nih, enggak sih? Ini 4 enggak. Ini kan wis total angsuran. Oke, terus berjalan nih. 15 dikali itu bener 1 juta dikali 15 jadi kan 15 juta kali 5 juta 19 juta kan jadi isi sejuta meneh ya gak sih? Ya ora nek jawaban 1 juta. Jawabannya biar 9, 10, 8, 5 kali 5 15 juta ditambah 4 juta biar ditambah 4 juta 15 kan 19 ya. Wih 4 juta kan nggak termasuk bunganya nggak dihitung meneh jadi 5 juta enggak sih karena gini loh angel-angel lewat pertanyaan 18 135 ditambah 22 kali 4 hasilnya piro? Kalian sikit ya anu ya 22 kali 4 kali 2 8 135 tambah 8 tambah 5 piro? 13 3 tambah 3 2 3 wis berangkat bisa kesuwen selesai kan 18 soal urung berapa soal bu saya nengki terus nih 3/4 ditambah setengah tambah 2/8 sama dengan ini samakan sih per 8 ya samakan per 8 ini 6/8 tambah 8/8 enggak 8/8 ya 1 ya berarti setengah 4 lah 2 kali enggak 8 bagi 4 2 kali 3 6 8 bagi 2 4/8 ya 4/8 ditambah 2/8 dengan 12/8 sikat bro nggak usah kesuwen 3/6 ditambah 1/2 ditambah 2/3 ini 6 bagi 6 1 3/6 ditambah 6 bagi 2 3/6 kok 3/6 meneh sampur 2 ini soalnya ya iya kan tambah 6/6 6 bagi 3 2 kali 2 4/6 6 10/6 itu kecilnya 62 5/3 ya neng berarti 10/6 cilik 32 kali 7 32 kali 7 7 kali 2 14 7 kali 3 21 2 24 wes rak suwen. Waduh, berikut adalah porsi penjualan ekspor jagung dari Amerika, Jepang, Indonesia, dan Vietnam. Negara apa yang memiliki presentasi penjualan ekspor di atas 25%? Iya emang ini kali-kalian nih? Enggak enak gambar. Cuman gambar kayak gini guys. Tuh, cuman gambar. Berikut adalah porsi 25% Indonesia lawe sikat ya. Delok abu-abune gede ta. Yalah. Pokoknya yang paling banyak kayaknya Indonesia wes. Ngono lah, enggak 10, enggak 100. Berikut adalah grafik yang menunjukkan presentasi kelulusan SMA prakerja dari tahun ke tahun berdasarkan jenis kelamin. Presentasi kelulusan berdasarkan jenis kelamin. Perempuan, laki-laki. Berapa selisih presentasi kelulusan perempuan dan laki-laki di tahun 2020? 5% lah. Wes, 80% karo 85%.
serosah web. Obat apotik. Obat titik 2 apotik sama dengan obat titik 2 obat berbanding apotik sama dengan raket titik 2 lapangan, sepeda titik 2 jalan, pakaian titik 2 butik, sepatu titik 2 sekolah. Obat iki kaya persamaan nih gitu. Obat titik 2 apotik. Pertanyaannya kepiye? Ya guru-guru kita iki. Obat titik 2 apotik sama dengan kira-kira padha karo obat karo apotik. Obat iki enenge nang apotik. Raket lapangan. Salingan. Iya, wes. Raket lapangan, sepeda jalan, pakaian butik. Ya, karena tempat. Jadi pakaian sepatu, bola. Iyalah, iya. Sepatu enggak nang sekolah tok, sepeda enggak nang jalan tok, ya kan? Jadi nanti Apa nih? sepeda nanti wae. Bisa mandek gak jalan. Pakaian butik. Mbah pokoknya gas. Disarap anu iki. Iki piro tuh pertanyaan iki tenan? 27. Enggak piro sih kan? 25. Cepet. Sinonim dari kata kontemporer adalah masa kini lah. Kontemporer. Ya, masa kini. 26. Semua supir mikrolet suka mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Sebagian supir mikrolet yang sering mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi tidak pernah mengantuk saat mengemudi. Pertanyaan yang benar adalah semua supir mikrolet tidak pernah mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. Sebagian supir mikrolet pernah mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. Sebagian supir mikrolet yang sering mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi pernah mengantuk saat mengemudi. Sebagian supir mikrolet mengantuk saat mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Pernyataan yang benar. Dikit soalnya semua supir mikrolet suka mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Sebagian digabung gitu ya. Sebagian supir mikrolet yang sering mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi tidak pernah mengantuk saat mengemudi. Jadi supir sebagian karo semua supirnya podo suka mengemudikan Dengan kecepatan tinggi. Tidak pernah mengantuk. jadi sing C gas. Wis ki pertanyaan terakhir iki. Waduh, jangan aku kudune kayak pertanyaan sing anu. Soalnya waktu ini 5 menit lho. Kan cepet-cepet sing. Kesuwen nang bunga persen mau kowe padahal bunga-bunga. Ya kuwi nek carane kamu golek Boleh lah. yang kok diulas nek. Waduh, iki piye iki? Sekar, Robi, Sinta, Kisma, dan Lala mengikuti sebuah perlombaan. Diketahui Lala memiliki skor 80. Lala 80. Skor Sinta lebih tinggi 2 poin dari skor Robi. Waduh, Robi ini lebih. Dan lebih rendah 1 poin dari skor Sekar. Jika skor Risma lebih tinggi 4 poin dari skor Lala dan lebih tinggi 1 poin dari skor Robi, skor tertinggi diraih oleh Mampur. Ditulis ya sekarang masing-masing ya Lala piro. Pertanyaan pertama Lala lagi 80. Lala 80. Skor Sinta lebih tinggi dari Robi. Sinta lebih dari Robi dan lebih rendah 1 poin dari skor Sekar. Sinta lebih rendah dari Sekar. Ditulis sih pirang poin nih. Ya eneng. Jika skor Kisma lebih tinggi 4 poin dari skor Lala, Kisma lebih tinggi. Kisma lebih tinggi dari Lala. 4 poin dari skor Lala dan lebih tinggi 1 poin dari skor Robi. Dan lebih tinggi dari skor Robi. Kisma lebih tinggi dari Robi. Skor tertinggi diraih oleh Kisma ini enggak enak. Yes,
sing patokan 80 kuwi berarti. Cinta lebih besar dari Robby, Cinta kurang dari Kisma, lebih dari Lala 4 poin. Ini Robby ki piro? Oh no ya, oke. Skor Cinta lebih tinggi dari skor Robby dan lebih rendah 1 poin dari skor Sekar. Makanya poin-poinnya ditulis. Skor Cinta lebih tinggi 2 poin dari skor Robby dan lebih rendah 1 poin dari skor Sekar. Cinta lebih 4, Iki 1. Jika skor Kisma lebih tinggi 4 poin, ini 4 dari skor Lala dan lebih tinggi 1 poin dari skor Robby 1. Berarti 1 poin. Iki 84. Kan gue dari skor Robby untuk skor Lala. Cinta lebih besar Robby piro nek kono Robby nggak eneng ya. Kuwi berarti Kisma kuwi sing piro? Kisma ambek Robby kuwi sing sama Robby piro? Kisma gak enak begini. Jika skor Kisma lebih tinggi 4 poin dari skor Lala dan Kisma berarti lebih tinggi 4 poin dari Lala. Berarti Lala kan 80, berarti Kisma 84, bener nggak? iya benar. Berarti Robby 85 lebih tinggi dari Kisma. dan lebih tinggi 1 poin dari skor Robby. Berarti skor Robby 83. Oh iya, 83. Kisma tulis 85. Kisma 84. 84. Nah, Sintawi lebih Dari Robby lebih 4. Cinta tinggi 2 poin dari skor Robby. Berarti 85. Cinta 85. Ya kan? 85. terus Lebih rendah dari Sekar berapa poin dari Sekar? dan lebih rendah 1 poin dari skor Sekar. Berarti 84 Sekar, ya enggak? 86. Lebih tinggi apa lebih kecil? Lebih kecil. Oke, berarti yang paling besar Sekar. Wes, waktunya 1 menit. Jeng jeng. Konfirmasi jawaban. Sudah yakin dengan jawabanmu? Ya sudah. 1 menit tersisa dan sedang dikirim. Oke, siapa? Minta bantuan, tes selesai. Tes selesai. Oke deh. Tes. Nah, yang tadi. Aku nggak masuk meneh. Tes kamu sudah berhasil dikumpulkan dan akan segera kami evaluasi. Oke. Tunggu dulu teman-teman semuanya. Kita akan lihat dulu. Oke, dan ini gambarnya. Dia sedang diproses tulisannya, ada ya warna kuning. Nah, itu. Oke, kalau kemarin ini sedang dievaluasi, sekarang ini sedang diproses. Jadi video kali ini gitu aja teman-teman semuanya. Video saya dimana mengikuti tes motivasi dan juga tes kepribadian di kartu prakerja. Buat teman-teman semuanya, doain ya semoga saya lolos gitu ya. Jan, oke? Semoga lolos dan kita bisa mengikuti tes-tes berikutnya gitu ya. Siapa takut. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini Family dan tunggu video selanjutnya ya. Dari hasil ini kalau sedang diproses, nanti hasilnya akan seperti apa, nanti akan kita update. Makanya jangan lupa untuk di like, comment, share dan juga di subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya tentang kartu prakerja ini seperti apa. Gelombang 12. Kalau yang belum daftar jangan kecil hati, nanti akan ada gelombang ke-13, ikut. Oke, terima kasih. Bye bye.